Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillah wa idhalih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah, Allah selalu menjaga iman kita, Islam kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahalanya dengan sempurna, di mana pahalanya memberatkan timbangan kita di akhirat. Thaqilatani fil mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan takbir kita, Allahu Akbar kita, yang barusan kita baca, menjadikan kita tawadhu, betul-betul mengakbarkan Allah. Ya, hanya Allah yang maha besar. Akbar itu artinya selain Allah kecil. Selain Allah nggak ada. Itu asal mulanya begitu. Jadi manusia itu asalnya nggak ada. Hewan itu asalnya nggak ada, malaikat itu asalnya nggak ada, langit itu asalnya nggak ada, bumi itu asalnya nggak ada. Karena ada yang maha ada. Allah itu maha ada sebelum yang ada. Jadi kita diciptakan dengan yang ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada karena ketiadaan. Jadi dunia, bumi, ya bumi, gunung, laut ada dari yang tadinya nggak ada tanpa ditiadakan ataupun ada sendiri. Itu mustahil. Ya, sesuatu yang ada diadakan sama yang nggak ada, karena mungkin yang ada bisa mengadakan yang tadinya nggak ada menjadi ada. Ya, nggak ada nasi goreng karena ada manusia, bisa jadi ada nasi goreng. Lah Allah itu maha wujud, ada. Selain Allah tadinya nggak ada, berarti selain Allah apa? Hadis. Selain Allah baru. Ya, hanya Allah aja yang qadim, yang maha dulu tanpa permulaan. Allah Ta'ala. Sebab permulaan akhir itu makhluknya Allah. Kata alhamdulillah, kita diberi pengetahuan tersebut oleh Allah Ta'ala lewat kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang mengarang kita, membimbing kita. Ya, itu selalu ada. Mazalah ta'ifah itu selalu ada orang-orang yang mau membimbing terus. Dan Allah adakan, terus itu adakan. Dan yang membimbing kita, dibimbing lagi, terus sampai kepada yang paling pandai membimbing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh yang maha mengajari, membimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad nggak dibimbing malaikat, nggak dibimbing sahabat, ya, nggak dibimbing orang alim, nggak, yang bimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, dan paling sempurna. Jadi Allah mendidik, Allah itu mengajari hewan-hewan, ya. Hewan itu Allah yang ngajarin itu, bisa notol. Instingnya dari Allah Ta'ala. Semuanya Allah itu yang menggerakkan, yang ngajarin Allah Ta'ala. Bukan alamiah, kita bukan ateis. Ateis itu yang gak percaya Tuhan, alamiah semuanya, gak ada yang mintain. Ya, aslinya kan pemikiran stres, alamiah itu. Bang. Jadi dibimbing, terus Allah Ta'ala membimbing yang lebih mulia lagi, ya kan? Manusia. Allah menyuruh dan sekalian membimbing, sekalian menyuruh malaikat la ya'sunallah ma amarahum. Kalau
manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang yang tahu tentang Allah atau guru-guru, sampai guru-guru itu dibilang murabbi, mendidik pakai ada robbinya, ada pendidik saking tingginya. Dua orang tua itu termasuk murabbi. Allah Ta'ala yang ngomong, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabba, sebagaimana orang tua kami rabbayani shaghira. Bahasanya Allah pakai rabba, memelihara kita atau menyayangi kita semasa kita kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing umat manusia yang dikhususkan sama Allah Ta'ala, ya, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tentunya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran tentang bimbingan Allah terhadap orang-orang wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, nanti Allah selalu membimbing kamu sekalian. Setelah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang membimbing. Allah membimbing lagi yang lebih tinggi, terus semuanya atas bimbingan Allah Ta'ala, sampai pada martabatun nubuwah, kenabian, para nabi-nabi, anbiya, mursalin. Ya, macam-macam caranya Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik, mencintai ya nabi-nabi tersebut, ya, nabi-nabi semuanya, rasul-rasul, tapi Allah mengkhususkan satu nabi. Ya, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nabi di antara 124.000 nabi dan 313 rasul, yaitu Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khususkan sama Allah Ta'ala satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hanya kau seseorang, wahai Muhammad kekasihku, yang sangatlah tinggi di atas semua yang paling tinggi perangainya. Khuluqin la'ala khuluqin azim, Nabi Muhammad SAW. Innaka cuma satu Nabi Muhammad. Allah langsung kepada Nabi Muhammad langsung. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad kekasihnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa memberi rahmat tanpa henti. Selamatnya Allah ya pada Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah berhenti mengangkat derajat Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat tanpa henti kepada Nabi Muhammad SAW, satu nabi lagi. Dijanjiin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tentunya Allah menunggu apa yang engkau mau, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Pingin apa? Ini gimana ini kalau enggak deketin syakhs ini, seseorang ini. Bayangin segitu tingginya Allah Ta'ala mengkhususkan Nabi satu ini. Ya, ulama bersepakat haram menyamakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Yang pertama kali bertentangan dengan Al-Quran. Tilka rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd. Sesungguhnya para rasul itu aku muliakan yang satu di atas yang lainnya. Apalagi Nabi Muhammad. Hitopnya cuma seorang Nabi Muhammad toh. Tapi kita tidak boleh sedikit pun ya dengan bahasa maupun efek merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Nabi lain walaupun atas nama Nabi Muhammad. Nggak boleh, haram. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ini nggak boleh beda-bedain
tinggi semua, super semuanya, mendapat wahyu, terjamin semuanya, maksum semuanya. Tapi kalau ini tinggi, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih tinggi, itu Allah yang nyuruh. Jadi ya di antara Nabi ada yang Nabi dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang paling tinggi di antara Nabi dan Rasul tadi, ya kan, paling banyak 124.313 Rasul. Itu 313 Rasul masih disaring lagi 25 yang wajib kita hafal, yang dimasukkan sama Allah Ta'ala namanya di Al-Quran. Ya, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sampai Nabi Muhammad, wajib kita hafal semuanya. Walaupun gak urut gak apa-apa, harus dihafalin nama Nabi. Setelah itu Allah Ta'ala nyortir lagi di antara 25 itu, Allah Ta'ala menjadikan 5 yang paling super. Allah kasih nama apa? Ulul Azmi, Nabi paling sabar. 5. Yang nomor 5 adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Yang nomor 5. Terakhir tadi 5 ini yang paling top. Yang nomor 5 nya siapa? Nabi Nuh. 950 tahun itu untuk berdakwah. 450 tahun untuk bikin kapal. Ya. Di tafsir Qurtubi itu umurnya kurang lebih 2500 tahun, Nabi paling tua. Kalah Nabi Adam. Nabi Adam di dunia cuma 1000 tahun. Ini hidupnya sampai 2500 tahun umurnya. Ya, dia dakwahnya ke umatnya 1000 tahun. Komariah 950 tahun Hijriah. 900 tahun Syamsiah atau Masehi, atau 950 tahun gitu aja. Alfu sanatan illa hamsina aman. Ya, 1000 kurang 50 atau 950 tahun. Bayangin. Itu per 10 tahun satu masuk Islam aja belum tentu. Udah 10 tahun ya dakwah ya. Satu orang belum tentu masuk 10 tahun. Satu belum tentu. Ya, enggak. Sebab di riwayat paling kuat itu yang masuk Islam itu cuma 70 paling banyak tuh. Ada 80, ada 50, 60. Berarti kalau 10 tahun satu orang, 950 tahun kan 995 orang. Ini enggak, kurang lebih dari 10 tahun berarti. Yang cuma 70 orang. Sabarnya gimana Nabi Nuh? Itu ranking kelima, nomor kelima. Makhluk Allah yang paling dicintai Allah nomor 5. Nomor 4 Nabi Isa alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum penutup maksudnya. Setelah Nabi Isa, terakhirnya Nabi Muhammad. Ya, itu nomor 4 makhluk Allah tercinta nomor 4 Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dari bayi sudah dakwah. Ya, dari bayi itu, bayi Adam katanya itu udah dakwah. Nabi Isa. Ketika Siti Maryam Al-Batul Al-Khadra radhiyallahu taala anha wa ardha alaihi salam, ya, dikata-katain, padahal itu waktu hamil itu udah pindah ke pinggiran kota. Ada yang bilang di luar kota. Yahudi ini jahat banget. Samperin dikata-katain, maka abukum ra'asauin. Padahal kan bapak ente kan orang baik-baik, enggak orang jelek. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Ibu itu juga baik-baik ya. Kenapa kalau hamil? Apa dari orang tersebut? Ada ya, orang Yahudi mengklaim bahwa itu hamilnya jangan-jangan dari tukang kayu itu. Sadarnya gimana? Terus dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala sampai melahirkan itu bayi itu. Wah, ketemu dikata-katain terus. Gimana lah ya menjawabnya, kata Siti Maryam alaihissalam. Dengan ini bayi Nabi Isa. Itu bayi itu keluar suaranya. Qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel,
Wah, bayi ngomong ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nanti ada kitabnya yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Nah, di sini stempel bahwa Nabi Isa itu udah jadi nabi dari bayi. Lah fi'ilnya di sini Nabi Isa ngomong wa ja'alani. Kalau wa yaj'alani fi'il mudhari bisa jadi ntar. Jadi anak udah dijadiin nabi dari bayi. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku ini diberi keberkahan sama Allah Ta'ala dimanapun aku berada, kata Nabi Isa. Wa awsani bis salati, dan Allah mewasiatkan sholat kepadaku. Wa zakat, dan zakat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan aku sangatlah taat dengan ibuku. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah nggak jadiin anak orang yang jahat dan terkutuk. Baik. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di antara mukjizatnya Nabi Isa yang dikabul Allah Ta'ala dan ditunda minta menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 3, makhluk Allah yang dicintai Allah Ta'ala, yang para Nabi khususnya itu yang paling dicintai dari para Nabi-Nabi, itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Ya, itu Nabi Isa tadi itu sampai mendapat julukan Ruh Allah wa kalimatuh. Semua Nabi Ruh Allah, rohnya Allah, biasanya gitu. Wa kalimatullah, bayi aja udah bisa menyampaikan. Ada. Yang ketiga siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalimullah. Segitu sabarnya Nabi Musa ini, bayangin dididik di kerajaan istana, pendidikan Fir'aun yang mengaku Tuhan. Habis itu Allah ngomong langsung, ente ngomong sama ono, bukan bapak ente, bahwa ente itu nabi. Itu beban psikologisnya gimana ente dari bayi ini. Jadi jangan bayangin Nabi Musa itu orang jauh. Ini dididik di istananya Fir'aun, bapak angkatnya puluhan tahun. Allah nyuruh ngomong sama bapak angkat ente nabi, dan ente bukan Tuhan. Nabi apa kan Fir'aun ngaku Tuhan. Jadi juga nama orang lain ini, sama yang mendidik dia pun itu iman Nabi seperti itu. Berulang kali kesabaran Nabi Musa alaihissalam sampai Allah Ta'ala memberi hidayah. Kalimullah, yang diajak ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diajak ngomong, anak pingin lihat engkau ya Allah langsung. Nggak bisa, kata Allah Ta'ala. Nggak bisa kalau lihat anak langsung. Apalagi di dunia nggak bisa, kalau di akhirat bisa. Di surga maksudnya. Karena kekasih Allah yang diajak ngomong Allah Ta'ala, terkenalan Nabi Musa itu kalimullah, yang diajak ngomong Allah Ta'ala. Yaudah, kalau itu mau lihat anak, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anak di Bukit Tursina sana. Itu udah diasah dulu sama Allah Ta'ala, kupingnya 40 hari, matanya 40 hari. Sampai asahan Allah Ta'ala itu saking detailnya, kupingnya itu sampai mendengar jalannya semut. Diasahkan Allah Ta'ala. Ternyata apa? Falamma tajalla rabbuhu ilal jabali ja'alnahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, bukan zatnya Allah. Zatnya Allah masa di atas Bukit Tursina. Cahaya Allah. Paham ya? Kaget Nabi Musa. Nabi nggak lihat, matanya nggak bisa lihat Allah. Mata dunia nggak bisa melihat Allah. Dan gunungnya pun itu kena cahaya Allah. Ketika Allah bertajalli itu dengan cahaya, pakai cahayanya bukan zatnya, pecah itu gunung. Loncat itu Nabi Isa, terpelanting, jatuh dan pingsan 40 hari. Nabi
Musa alaihissalam. Kemudian istighfar, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi 10 ajaran. Ada di tafsir, ada itu ajaran. Nggak boleh paling, nggak boleh ini, untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang akhirnya umatnya begitu ditinggal 40 hari doang, udah bikin anak sapi, bikin pakai emas, suruh nyembah. Daripada kita kekosongan, Nabi lagi pergi, kita nyembah dulu aja dah, bikin dulu. Somong ya mereka itu, dimanja sama Allah Ta'ala tapi kagak tahu diri. Yahudi itu mayoritas Nabi itu dan Rasul tadi Bani Israel, yang dari cucunya Nabi Ibrahim aja lebih dari 10.000 Rasul Nabi. Cucunya Nabi Ibrahim lebih dari 10.000, riwayat lain 100.000 lebih. Itu yang cucunya Nabi Ibrahim. Bani Israel ya, Al-Arabnya sedikit. Kalau dari Rasul Nabi Syuaib doang, jadi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, udah nggak ada lagi Nabi yang Arab kecuali Nabi Muhammad. Ada di tengah-tengah itu di zaman Nabi Musa atau mertuanya Nabi Musa, namanya Nabi Syuaib, itu mertuanya Nabi Musa itu Arab. Udah itu doang. Ya, di Quran di Al-25 itu doang. Balik mungkar lagi, menyekutukan Allah Ta'ala lagi, sampai ditarik jenggotnya Nabi Harun sama Nabi Isa, kakaknya padahal. Ngapain aja di sini ente? Kok balik pada nyembah berhala lagi? Udah diselamatin dari Fir'aun, disiksa puluhan tahun sama Fir'aun, riwayat ratusan tahun, diselamatin sama Nabi Musa. Kan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, diselamatin semua, ditenggelamkan Fir'aun. 40 hari makanannya enak semuanya. Anda bilang makanan dari surga, sediain, asik mengingkari Allah. Sama ini sama sekarang Yahudi sekarang modelnya begitu. Ambil negara orang, stresnya gila itu, jahat-jahatnya. Di Al-Quran itu udah ditetapin sama Allah Ta'ala orang Yahudi. Apa ayatnya? Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ditetapin sama Allah Ta'ala bakal merusak jagat ini. Tapi di Al-Quran, di kitab-kitab lain, semuanya bukan merusak. La tufsiduna, lam taukid nun taukid, pasti kaliani merusak mulu, merusak otak orang, pemikiran orang, Zionis semuanya itu. Nah, begitunya udah jelas ditunjukin, bayangin itu laut terbelah jadi dua, selamat masih 40 hari doang, gimana kalau 40 tahun ditinggal, udah habis, sudah berhala semua. Nah, sabar Nabi Musa. Terus yang kedua, nomor 2, yang paling dicintai Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim, ya, kakek Nabi Muhammad SAW, kakeknya Bani Israel semuanya, itu Nabi Ibrahim. Itu siapa ya? Itu siapa? Dan begitu Nabi Ibrahim terkenal kesabarannya, ya. Jadi ini ulul azmi itu nabi yang paling sabar. Nomor 5 Nabi Nuh, nomor 4 Nabi Isa, nomor 3 Nabi Musa, nomor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi itu tentang suruh nyembelih anaknya, ya, padahal seneng banget. Banyak ujian yang ngadepin Namrud segitu, beraninya Nabi Ibrahim dihancurin semuanya. Berhala-berhala Namrud. Hanya Namrud gak habis ngambil pusing dia, marah kan, dibakar itu Nabi Ibrahim, ya. Kuatan imannya dan sebagainya masih butuh kan. Jadi masih ada debu-debu gitu di bajunya Nabi Ibrahim. Begitu dilemparin di tengah-tengah apinya Namrud, keluar dari situ bersih kayak laundryan begitu. Yang laundry malaikat lagi. Daki-daki udah gak ada, bersih semuanya itu, debu-debu yang tadinya ada bersih. Dan kata Nabi Ibrahim setelah keluar, saya belum pernah merasakan dari kecil sampai sekarang lebih nikmat daripada waktu dibakar di apinya Namrud. Allah ngomong sama apinya, ya api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, ente adem, nyaman, salam, rayyid ala Ibrahim. Untuk ini kekasihku ini, Khalilullah, kekasih Allah.
Di zaman itu Nabi kekasih, semua Nabi kekasih Allah, tapi yang apa namanya, yang sampai terkasih begitu ya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, pangkat Nabi semua tadi ulul azmi, 25 Nabi Rasul, 313 Rasul, 124 Nabi, semuanya digabung mukjizatnya, cintanya kalah semua sama ulul azmi yang nomor 1, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada Nabi Muhammad nomor 1 dah. Dah, ujung tur nomor 1. Kalau diciptainya sih pertama Nabi Muhammad kuntu awwalan nabiyyina fil khalq wa akhirahum fil ba'ats. Aku yang pertama diciptain sama Allah Ta'ala, tapi paling terakhir diutus. Itu yang paling pertama diciptain adalah. Dan kalau Nabi Muhammad keistimewaannya itu sampai ke umatnya. Udah umatnya paling banyak, paling diistimewakan, zamannya paling diistimewakan, sahabatnya paling diistimewakan dibanding sahabat-sahabat nabi-nabi lain, ya. Keluarganya diistimewakan di atas keluarganya nabi-nabi lain. Paham? Dan khusus untuk Nabi Muhammad SAW tempatnya dimuliakan. Ayat Al-Qur'annya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Inti-inti semuanya sebaik-baik umat. Umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semuanya kalah sama kita. Semoga kita diaku umat Nabi Muhammad SAW. Khair umat, sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang aku aku jadikan di muka bumi ini, di umat manusia yang lainnya adalah paling afdalnya umat Nabi Muhammad. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lisan pertama ini bisa biar menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas harus ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang dengan kebaikan. Itu nomor 1. Baru itu khaira ummatin. Kalau itu sebaik-baik amal, tentunya kan ada ilmunya yang terbaik, caranya yang terbaik. Biasanya yang terbaik itu mahal, biasanya yang terbaik itu ya lama dipelajarinya, susah. Deh. Jadi untuk menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, ininya syaratnya ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang yang baik ke jalan yang baik. Nggak ngajak berantem orang, nggak nyalain orang, nggak. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang ke dalam kebaikan. Bisa nggak ngajak orang dengan kebaikan dengan cara yang tidak baik? Nggak bisa kan? Mencaci maki orang, ngajak orang ke baik, nggak bisa. Baik itu lewat baik, dari baik sampai yang paha baik itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Semuanya khairu ummah, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu arda mengatakan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW sebaik-baik Nabi sehingga kita dijadikan sebaik-baik umat. Jadi pertamanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak orang ke dalam kebaikan dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, untuk menuju ke jalan yang baik, ajaran yang terbaik. Nggak mungkin kalau dilakukan dengan cara nggak baik, menyalahkan, ya, keras. Bukan begitu ajaran yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, ud'u
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi itu ngajak Allah orang kebaikan itu, di dalam kebaikan itu dengan cara ente sendiri berbuat yang baik. Nanti orang akan nyetrum nyampe. Baru habis itu wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau tampang kita, tingkah kita, pandangan kita, omongan kita belum gablek, belum khair, jangan harap orang mengikuti kita kecuali orang-orang sejenisnya yang ikut. Kalau orang buruk jadi orang baik nggak mungkin, kecuali dengan cara yang baik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang ke baik masa dengan cara yang nggak baik, ucapan yang nggak baik, ya, ucapan apa namanya, mencela. Allah sudah bilang wal mau'izah, ya, nanti kasih kabar-kabar akhirat, ceritain Nabi. Tapi apa ujungnya? Mau'izatul hasanah, yang baik. Bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Nggak bisa ngajak orang doang tanpa apa? Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum haramatan aqidatna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil bil ma'ruf, mengajak orang dengan kebaikan ke jalan yang baik, kecuali dengan hal-hal yang baik. Kalau nggak bakalan bisa. Yang ada apa? Memecah belah umat dengan ucapan yang buruk, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang-orang tua, menyalahkan ulama-ulama terdahulu, itu menyalahi Al-Qur'anul Karim, menyalahi kalam Allah. Ukhrijat linnas khaira ummah, sebaik-baik umat. Masa kok omongnya ngata-ngatain orang kok salah semua, orang dosa semua, orang masuk neraka semua, itu gimana? Yang baik gimana tadi? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Muka yang baik, tatapan yang baik, perangai yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kathir ibtisaman. Rasulullah itu banyak mesemnya ketika melihat orang. Itu khairul ummah. Ini pimpinannya khairul ummah wa khairul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang hal-hal yang mungkar setelah ta'muruna bil ma'ruf. Yang ma'ruf itu sudah beres, baru inti larang yang mungkar. Ma'rufnya belum gablek, nggak bisa apa-apa, pecicilan matanya, nggak baik sama sekali ucapannya, nyuruh orang, melarang orang berbuat mungkar. Nggak ditawur aja udah bagus. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang baik dengan cara yang baik, ucapan yang baik, ke jalan yang baik, lewatnya yang baik-baik sampai yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Baru kalau itu beres, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melarang, menjauhi dari apa? Kemungkaran, baru hasilnya wa tu'minuna billah. Baru bisa orang-orang itu beriman kepada Allah ila akhir hayati, ila akhir ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaplikasikan kepada diri kita, wal hadirin wal jami'il hadirin wal muslimin wal muslimat, ya, min masyarikil ardh wa magharibiha, waj'alna min ahlil khair, ya, tadi ta'muruna bil ma'ruf tadi, ya, waj'alna min khaira ummah, sebaik-baik umat, ya, dan dijadikan kita orang yang bisa meneladani yang baik dulu, ya, mau sedikit mau banyak, yang penting yang baik dengan istiqamah. Terus berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa apa? Jadi khaira ummah, lewatnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan
sampai bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya stempel tak dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat tersebut menggolongkan kita di dalam golongan yang ada di dalam ayat tersebut. Khairu ummah, sebaik-baik umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Bisa apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kebaikan, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, dengan menjauhi kemungkaran, dan bisa menjadi al-mu'minuna billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan semua yang wajib kita imani. Itu tujuan orang, ya, karena kita dijadikan afdhalil umam, agar di dalam Burda Al-Busiri itu dikatakan apa? Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad itu afdalnya Nabi. Akhirnya kita dapat kebaikan dari Allah menjadi afdhalul umam. Tidak di dunia, nggak di akhirat. Bayangin nanti, segitu banyaknya tadi kan, 124.000 nabi, 313 rasul. Itu di akhirat dapat 40 sof atau sepertiga, yang 2/3 umat Nabi Muhammad SAW. Duanya udah umat Nabi Muhammad. Satu nabi tapi mendominasi surga. Umat Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga. Pokoknya Allah spesialkan semuanya umat Nabi Muhammad. Kita berdoa terus biar bisa jadi umat Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina adhaban nar syarri ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi kulli lahzatin 'adada khalqihi wa qana sayyidina tarjim bil kalimati takabbalallahu.